Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Rianto yang akan menyampaikan presentasi sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah perpajakan dengan topik penghindaran pajak oleh perusahaan PT Bavi. Teori pajak dan konteks kasus, fondasi hukum dan klasifikasi pelanggaran perpajakan. Kewajiban perpajakan atau tax compliance, fondasi utama sistem perpajakan di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tax avoidance, penghindaran pajak secara legal, memanfaatkan celah atau loophole atau interpretasi hukum. Dan tax evasion, penggelapan pajak secara ilegal, upaya sengaja menyembunyikan pendapatan atau manipulasi data. Kali ini posisi kasus di PT Bapi. Klasifikasinya masuk ke tax evasion, ketidaktulusan laporan pajak, sengaja tidak lapor SPT, manipulasi data, informasi, dan merugikan penerimaan negara. Kronologisnya, rentetan peristiwa pelanggaran dan proses penegakan hukum sebagai berikut. Para pihak yang terlibat yaitu PT Bavi, PT Apik, dan modus operandi tidak memotong dan menyetor PPh pasal 4 ayat 2. Tidak menyerahkan bukti potong pajak kepada rekanan, sengaja menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lapor. Masalah utama perpajakan, analisis akar permasalahan kasus PT Bavi, ketidakpatuhan pelaporan SPT, pengabaian kewajiban pemungutan, lemah kontrol internal. Dasar hukum dan peraturan, landasan yuridis penindakan kasus PT Bapi. Kerangka regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Konsekuensi hukum utama, tindakan PT Bavi diklasifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan karena menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perhitungan kerugian pendapatan negara, dampak finansial akibat tindak pidana perpajakan PT Bavi, total estimasi kerugian negara yaitu 2.997,426.172 rupiah. Periode pelanggarannya dari Agustus sampai Desember 2018, lalu Januari sampai Desember 2019. Sifat kerugian akumulatif dan berlanjut. Status hukum dan analisa penegakan hukum. Status hukum terkini, pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Kota Tangerang. Analisis dan makna hukum. Presiden, tanggung jawab korporasi, efek jerah, sinergi antar lembaga. Rekomendasi kebijakan dan mitigasi, langkah strategis untuk penguatan kepatuhan dan pencegahan pelanggaran untuk otoritas pajak atau DJP, pengawasan sektor beresiko, edukasi withholding tax, digitalisasi dan transparansi, lalu penegakan hukum tegas. Dan untuk wajib pajak, yaitu tax compliance system, membangun sistem kepatuhan internal yang ketat dan berlapis. Prosedur baku pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak tepat waktu. Mekanisme pengawasan internal untuk deteksi dini potensi pelanggaran. Audit kepatuhan pajak serta secara berkala oleh pihak independen atau internal. Dan penyediaan kanal pelaporan atau whistleblowing untuk tindakan fraud pajak. Kesimpulan dan pelajaran utama. Kasus PT Bapi
membuktikan bahwa kepatuhan pajak bukan sekedar administrasi, melainkan kewajiban hukum yang fundamental dengan tujuan melindungi penerima negara dan menjamin pembangunan nasional. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.